Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimah Sasiringrum dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 16. Saya akan mempresentasikan tentang peradaban lembah Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Peradaban lembah Sungai Eufrat dan Tigris dikenal dengan nama peradaban Mesopotamia yang sekarang masuk di dalam wilayah negara Irak. Mesopotamia yang artinya daerah di antara dua sungai. Apabila daerah Mesopotamia dihubungkan dengan daerah lembah Sungai Yordan, maka akan membentuk daerah bulan sabit yang subur. Pertama, Sumeria. Bangsa Sumeria adalah bangsa tertua yang mendiami kawasan Mesopotamia atau Asia Barat. Peradaban Sumeria mulai muncul sekitar 3000 sebelum Masehi. Pada awalnya, bangsa Sumeria hidup dengan berburu dan bercocok tanam dalam tingkat yang sederhana. Setelah itu, peradaban mereka semakin berkembang hingga mampu mengendalikan banjir dengan cara membuat bentengan tanah, terowongan, dan saluran untuk meluruskan aliran sungai. Bangsa Sumeria mencapai puncak kejayaan ketika mereka mampu mendirikan kota-kota dengan pemerintahan seperti negara atau biasa disebut dengan negara kota atau city-state. Pada masa ini, muncul kota Ur, Uruk, dan Kis yang saling bersaing untuk merebutkan kekuasaan tertinggi di Sumeria. Sistem pemerintahan Sumeria. Peradaban Sumeria menganut sistem pemerintahan negara kota. Pada sistem ini, kota-kota bangsa Sumeria memiliki kedaulatan untuk mengatur pemerintahannya sendiri seperti sebuah negara. Raja berperan sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin agama. Ketika seorang raja meninggal, pasukan pengawal pribadi dan selir-selirnya ikut dibunuh dan dimakamkan di samping makam sang raja. Kehidupan sosial ekonomi Sumeria. Corak ekonomi utama dari peradaban Sumeria adalah pertanian dan perdagangan. Hasil pertanian dari Sumeria adalah gandum, sayur, anggur, zaitun, dan tanaman khas Mesopotamia lainnya. Kemajuan sektor pertanian Sumeria disebabkan oleh keadaan tanah sekitar Eufrat dan Tigris yang subur serta keahlian mereka dalam hal irigasi tanaman. Sektor perdagangan bangsa Sumeria bertumpu pada komoditas kerajinan, perhiasan, tanaman pangan, dan daging hewan ternak. Letak kota-kota Sumeria yang strategis menjadikan daerah tersebut menjadi pusat perdagangan antara bangsa Armenia dari utara, Arab dari selatan, India dari timur, dan Eropa dari barat. Kepercayaan bangsa Sumeria. Dalam buku sejarah peradaban dunia 1 tahun 2017 karya Susmihara, bangsa Sumeria menganut sistem kepercayaan politisme atau menyembah banyak dewa. Dewa-dewa utama dalam kepercayaan bangsa Sumeri adalah 1. Dewa An atau dewa langit, 2. Dewa Enlil atau dewa udara, 3. Dewa Enki atau dewa air, 4. Dewa Ninhursag atau Dewi Agung. Bangsa Sumeria melakukan upacara keagamaan di kuil bernama Siggurat. Kuil ini berbentuk piramid yang didirikan di atas kubus. Ilmu pengetahuan Sumeria. Dalam buku The Sumerians, The History, Culture and Character tahun 1971 karya S.N. Kramer, bangsa Sumeria merupakan pelopor penggunaan tulisan pada masa awal peradaban manusia. Bangsa Sumeria mampu membuat tulisan paku atau cuneiform yang terdiri dari 350 huruf untuk kepentingan komunikasi tertulis. Dalam bidang matematika, bangsa Sumeria mampu mengembangkan sistem penomoran hingga 60 unit. Sistem penomoran ini merupakan dasar perhitungan matematika bagi peradaban selanjutnya. Peninggalan bangsa Sumeria. Berikut peninggalan peradaban Sumeria diantaranya 1. Roda, 2. Kuil ziggurat, 3. Huruf paku, 4. Epos atau cerita kepahlawanan, Adopa, Etana, dan Gilgamesh. 2. Babilonia. Peradaban Babilonia mulai muncul di Mesopotamia pada sekitar 1850 tahun sebelum Masehi. Nama Babilonia diambil dari kata Babila yang berarti gerbang menuju Tuhan. Penamaan tersebut berdasarkan realita keindahan Babilonia pada masa tersebut. Bangsa pendukung dari peradaban Babilonia adalah bangsa Amorit. Sumuabum sebagai pemimpin bangsa Amorit mulai membuka peradaban Babilonia pada 1850 sebelum Masehi. Sistem pemerintahan bangsa Babilonia. Pelaksanaan pemerintahan Babilonia berdasarkan pada hukum Hammurabi. Hukum Hammurabi adalah undang-undang diciptakan oleh Raja Hammurabi untuk mengatur peradaban Babilonia. Hukum Hammurabi berbentuk teks yang dipahatkan pada tugu batu setinggi 2,5 meter. Hukum ini terdiri atas 280 pasal dan sekitar 4.000 baris. Dalam buku sejarah Peradaban Dunia 1, 2017 karya Susmihara, hukum Hammurabi mengatur segala aspek hukum masyarakat Babilonia, seperti agama, hak milik, perkawinan, utang piutang, perpajakan, hingga tindakan kriminal. Hukum Hammurabi bersifat pembalasan,
pelanggaran hukum akan mendapatkan balasan sesuai dengan kejahatan yang telah ia perbuat. Ilmu pengetahuan dalam bangsa Babilonia. Perkembangan ilmu pengetahuan yang paling menonjol dari peradaban Babilonia adalah astronomi, matematika, dan arsitektur. Dalam ilmu astronomi, peradaban Babilonia mampu membuat teks astronomi tentang katalog bintang serta susunan planet-planet. Dalam ilmu matematika, peradaban Babilonia mengembangkan sistem bilangan berbaris 60. Hingga kini, sistem ini masih kita gunakan untuk perhitungan waktu, yaitu 60 detik, menit, dan lainnya. Dalam ilmu arsitektur, Babilonia mampu menciptakan menara-menara dan bangunan monumental kota. Peninggalan bangsa Babilonia. Berikut merupakan peninggalan peradaban Babilonia lama, yaitu 1. Hukum Hammurabi, 2. Ramalan zodiak, 3. Teks astronomi Anu Enlil, 4. Teks medis Babilonia yang sering disebut Diagnostic Handbook. 3. Bangsa Assyria. Peradaban Assyria adalah salah satu peradaban awal di dunia yang terletak di kawasan Mesopotamia atau Asia Barat. Bangsa pendukung peradaban Assyria adalah bangsa Assyria yang termasuk di dalam rumpun bangsa Semit. Bangsa Assyria telah menetap di hulu sungai Efrat dan Tigris sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Mereka membangun kota Asyur dan Nineveh. Pada awalnya, bangsa Assyria berada di bawah kekuasaan dari Babilonia dan bangsa Mesopotamia lainnya. Kemerdekaan bangsa Assyria baru dapat diperoleh pada sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Raja Assurbanipal memimpin pasukannya untuk melepaskan diri dari kekuasaan bangsa Huria pada 1350 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Tiglat-Pileser I, bangsa Assyria melakukan operasi penaklukan wilayah Mesopotamia. Assyria mampu untuk menaklukkan wilayah Armenia, Suriah, dan wilayah pesisir Laut Tengah. Namun penguasaan Assyria terhadap Mesopotamia tidak bertahan lama. Hal tersebut dikarenakan sistem pengolahan negara jajahan yang buruk, sehingga banyak terjadi pemberontakan dan perlawanan di wilayah jajahan. Dalam buku Sejarah Timur Tengah 1, dari peradaban kuno hingga krisis Teluk 1 tahun 2012 karya Isawati, menjelang sekitar abad ke-9 sebelum Masehi, Raja Assurbanipal II mampu membawa Assyria menuju puncak kejayaan. Ia mampu untuk melakukan wilayah Mesopotamia dan memperlakukan sistem pengelolaan wilayah jajahan yang efektif. Selain itu, Assurbanipal II juga membangun ibu kota dan istana Assyria yang megah di kota Kalhu. Sistem pemerintahan bangsa Assyria mengalami sistem pemerintahan militeristik. Dalam buku Sejarah Peradaban Dunia 1 tahun 2017 karya Susmihara, Assyria membagi wilayah kerajaan menjadi beberapa provinsi. Setiap provinsi di kawasan Assyria diperintah oleh gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada raja. Wilayah Assyria yang membentang dari Teluk Persia hingga pesisir Laut Tengah merupakan bentuk kesuksesan dari pemerintahan militeristik. Assyria memiliki pasukan infanteri yang sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa yang di Mesopotamia. Kepercayaan bangsa Assyria menganut kepercayaan banyak dewa atau politeisme. Dewa tertinggi dalam kepercayaan Assyria adalah dewa matahari yang bernama Dewa Asur. Dewa Asur dalam peninggalan arkeologis bangsa Assyria sering dilambangkan dengan ikonografi matahari. Ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Assyria. Bangsa Assyria memiliki tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Mereka mampu mengembangkan ilmu astronomi, astrologi, arsitektur, matematika, seni patung, dan seni pahat. Bangsa Assyria telah menggunakan sistem penanggalan matahari yang memiliki total 365,5 hari dalam satu tahun. Bangsa Assyria juga menggunakan huruf paku atau cuneiform dalam penulisan-penulisan ilmiahnya. Dalam bidang teknologi, bangsa Assyria mampu melakukan inovasi dalam tata kota Kalhu. Bangunan-bangunan dalam kota dibuat secara kokoh dan dilengkapi dengan ornamen, hiasan, dan pahatan yang menggambarkan suasana kemiliteran dan peperangan. Kegiatan perekonomian bangsa Assyria. Corak ekonomi bangsa Assyria adalah agraris atau pertanian dan peternakan. Bangsa Assyria memiliki hasil komoditas berupa gandum, zaitun, anggur, dan sayur-sayuran khas kawasan Mesopotamia. 4. Bangsa Babilonia Baru. Peradaban Babilonia Baru didirikan oleh Nabopolassar. Bangsa pendukung dari peradaban Babilonia Baru adalah bangsa Khaldea. Pada sekitar tahun 612 sebelum Masehi, bangsa Khaldea mampu meruntuhkan kekuasaan Assyria di Mesopotamia dan mendirikan peradaban Babilonia Baru. Peradaban Babilonia Baru mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Nebukadnezar II tahun 604 sampai 562 sebelum Masehi. Nebukadnezar II merupakan putra tertua dari Nabopolassar.
Nebukadnezar II merupakan sosok pemimpin yang memiliki keahlian dalam bidang politik dan militer. Bangsa Persia. Peradaban Persia kuno mulai berdiri pada tahun 549 sebelum Masehi. Peradaban Persia berdiri setelah Raja Sirius melakukan bangsa Asia dan menghancurkan kota Ninive. Pada awalnya, peradaban Persia hanya terpusat di daratan tinggi Iran atau kawasan Mesopotamia Utara. Pada masa pemerintahan Raja Sirius, bangsa Persia menaklukkan banyak wilayah-wilayah di Mesopotamia termasuk kota besar di Babilonia. Sama kekuasaan di Babilonia, Raja Sirius menjalin hubungan baik dengan bangsa Yahudi. Dalam buku sejarah peradaban kuno tahun 2016 karya Charles Seignobus, kekuasaan Persia semakin meluas pada masa pemerintahan Darius Agung 521 sampai 485 Masehi. Darius Agung mampu meluas wilayah Persia hingga ke India, Mesir, Yunani, dan Asia Kecil atau Turki. Penaklukan wilayah yang dilakukan oleh Darius Agung dan Raja Persia pada nantinya menyebabkan banyak pertempuran besar yang melibatkan Persia dan negara bawahannya. Sistem pemerintahan bangsa Persia. Secara umum, kehidupan sosial masyarakat Persia kuno didasarkan pada cara-cara feodal yang berkaitan dengan fungsi ekonomi. Masyarakat kuno Persia terbagi menjadi 4 kelas utama, yaitu ksatria, aristokrat, pendeta, petani, dan pedagang. Corak ekonomi dari masyarakat Persia kuno bertumpu pada kegiatan agraris dan perdagangan. Kegiatan agraris dan perdagangan bertujuan untuk memperkuat basis militer Persia untuk melakukan penaklukan wilayah. Kepercayaan bangsa Persia. Peradaban Persia kuno menganut sistem politeistik atau banyak dewa. Dengan ajaran Zarathustra atau Zoroaster, kitab suci mereka disebut dengan Avesta yang berisi tentang nyanyian-nyanyian suci. Dewa tertinggi dalam kepercayaan bangsa Persia bernama Ahura Mazda yang merupakan dewa langit dan penciptaan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.